Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Abdul Zaran dari kelas 11 TK 1 absen 18. Perkenalkan, nama saya Rupiah Hidayat dari kelas 11 TK 1 absen 31. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pelajaran PKN dengan materi peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Materi pertama akan dibacakan oleh Robi dan yang kedua akan dibacakan oleh saya. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antara bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Namun, bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi pemerintah, dan kesatuan subnasional atau kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NKRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan sebagai bebas bergaul dengan negara maupun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif yaitu dapat diartikan Indonesia aktif bekerjasama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketindak berpilihan atau non-aligamen berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. Dokumen yang pertama yaitu tanpa mengingatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidaknya tidak mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia. Yang kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan, untuk sebaliknya menggunakan seluruh perundingan sebagai alat. Yang ketiga, menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integrasi wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sisi sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain.
Yang pertama, Indonesia memprakarsai KKA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara dari Asia dan Afrika. Yang kedua, Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Yang ketiga, aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APC, dan lain-lain. Kemudian pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau nama lain yaitu kerjasama dengan dua negara. Kerjasama regional yaitu dua atau lebih dari satu negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral banyak negara. Berikut kerjasama tersebut contohnya, yaitu yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerjasama RI dan Vietnam atau Republik Indonesia dengan negara Vietnam. Pada 25 Juni 2015 ditandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan, maritim, penugas batas wilayah, popol to popol kontak, dan permasalahan terkait hukum dan konsuler serta kerjasama regional dengan global. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan India. Terdapat Indonesia dengan India Comprehensive Economic Cooperation Agreement. Terdapat Indonesia dengan India yaitu CECA, diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara. Yang ketiga yaitu kerjasama Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang telah menandatangani Kementerian Strategis Indonesia dan Jepang pada tahun 2006. Yang keempat, kerjasama Indonesia dengan Argentina. Kunjungan ahli pertanian dan peternakan sapi Argentina, Kupang 1-3 September 2015 dan Lembang 3-5 September 2015 untuk mengimplementasikan MOU kerjasama pemerintahan Indonesia dan Argentina. September 2015 untuk mengimplementasikan MOU kerjasama pertanian Indonesia dengan Argentina. Kemudian kerjasama Indonesia dengan Afrika Selatan. Pada 1 Maret 2014 ditandatangani MOU Indonesia dengan Afrika Selatan di bidang perdagangan, riset, pertahanan, energi, dan mineral, dan politik, khususnya dalam konteks kemerdekaan Asia Afrika. Yang kedua, kerjasama regional. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Summit atau EAS. Indonesia memberikan IAS salah satunya upaya untuk memberantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai proses maritim dunia dan upaya pengembangan kerjasama di bidang maritim yang bersifat komprehensif di kawasan Asia Timur. Kemudian Southwest Pacific Dialogue merupakan forum yang diadakan oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani sekaligus mempererat hubungan antara negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya yang berbatasan dengan Indonesia bagian timur. SWDP
beranggotakan 6, yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timur Leste. Kerjasama multilateral. Yang pertama, kerjasama Asia Afrika. KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan senasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. Pencabuting Commission PBC, sebuah badan penasehat antar negara dari PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian. Sarana hubungan internasional. Menurut G. Frankel, ada macam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktif ekonomi dan kekuatan militer. Yang pertama, diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi merupakan pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa dan negara lain. Kemudian yang kedua yaitu negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga, lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksud untuk memengaruhi negara tertentu, tentunya adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat adalah propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, ekonomi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Kemudian ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah tetapi disertakan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misal perdagangan dan pembangunan internasional ketika terjadi bencana. Yang terakhir yaitu kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peranan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Kemudian peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama yang beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati oleh contohnya PBB, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok GNP. Pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pembentukan PBB, United Nations, UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Yang kedua, Indonesia dan peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60. PBB Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran PBB tersebut meliputi beberapa hal berikut yang akan disampaikan oleh teman saya, Hilmi. Ya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Robi. Peran PBB tersebut meliputi beberapa hal berikut.
1. PBB berperan dalam pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara pada tahun 1947 mengawasi perjanjian Renville. 2. PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission on Indonesia pada tahun 1949 dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda serta membawa Indonesia ke Belanda ke perundingan Romroyen. 3. PBB membentuk UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority sebagai administrator sementara Iran Barat pada tahun 1962 sebelum menyerahkan Iran Barat kepada pemerintah RI pada tahun 1969. C. Peran aktif Indonesia. Indonesia berperan aktif dalam PBB. Peran aktif Indonesia pada PBB ditunjukkan pada hal berikut. 1. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. 2. Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DK PBB, yaitu pada tahun 1973 sampai 1974 dan 1995 sampai 1996 dan terakhir pada tahun 2007 sampai 2008. Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB seperti Dewan Nasional dan Sosial, Persengketaan Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain-lain. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015 sampai 2018 setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012 dan 2014. Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi norma-norma perlindungan HAM dalam sektor bisnis di tingkat nasional maupun internasional. 2. Peran Indonesia di ASEAN. A. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN pada tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara dengan pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan senasib sebagai negara yang pernah dijajah. Seluruh negara ASEAN kecuali Thailand memang pernah dijajah bangsa asing. Persamaan inilah yang menimbulkan perasaan setia kawan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Peran Indonesia di ASEAN. Peran aktif Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Selain sebagai satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama kali di Bali pada tahun 1976. Selanjutnya Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2003 dan pada tahun 2011. 2. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak 7 Juli 1976. Sekretariat ASEAN adalah tempat Sekretaris Jenderal ASEAN yang bertugas antara lain memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya termasuk terkait sengketa batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan dan lain-lain. Atau lebih tepatnya bisa lihat di buku paket kelas 9 Erlangga halaman 218. C. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 3. Peran Indonesia di gerakan non-blok. Pembentukan gerakan non-blok. Bagi Indonesia, GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, mana tersebut juga merupakan falsafah dari
bahwa perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan falsafah dasar GNP. Tokoh-tokoh penggagas GNP yaitu Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdul Nasser, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapai perdamaian dunia dengan mengandalkan persahabatan dengan segala bangsa sebagai implementasi dan politik luar negeri yang bebas dari aktif itu. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNP, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNP. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia tahun 1992 sampai 1995. Selama 3 tahun dipimpin negara Indonesia, banyak kalangan menyebut GNP berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global lewat Jakarta Message. Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sekretariat dan sengketa laut di Cina Selatan. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pemimpin GNP, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNP akan berhenti atau mengatur atau mengendur. Sebagai anggota GNP, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Salah satu pemakarsa GNP, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian GNP. Hal tersebut diwakili oleh Presiden kita Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Selain Indonesia, terdapat 4 negara lainnya yang mempelopori pendirian GNP. Keempat negara itu adalah Mesir, Gamal Abdul Nasser, Yugoslavia, Joseph Broz Tito, India, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Ghana, Kwame Nkrumah. Pada pemimpin negara tersebut melaksanakan pertemuan di kota Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1961. Pertemuan ini meresmikan didirikannya GNP. Pemimpin pertama GNP diberikan kepada Presiden Yugoslavia yakni Joseph Broz Tito. Pemimpin GNP tahun 1991. Indonesia pernah menjadi pemimpin GNP tahun 1991. Presiden Soekarno selaku Presiden RI saat itu terpilih menjadi Ketua GNP. 3. Penyelenggara KTT X Gerakan Non-Blok. Pada saat Indonesia menjabat pemimpin GNP, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT X GNP. KTT tersebut bertempatan di Jakarta, Indonesia, dan dihadiri oleh 106 negara. KTT X GNP dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1992. Dengan Ketua Presiden Soekarno, terdapat beberapa isu yang muncul dalam KTT X GNP Jakarta yakni sebagai berikut. 1. GNP mendukung perjuangan Palestina yang perumusannya terdapat dalam pesan Jakarta atau Jakarta Message. GNP menyelesaikan tindakan Amerika Serikat yang membantu Israel dalam melakukan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah milik Palestina. Dan selanjutnya kegagalan dalam memasukkan masalah sanksi PBB kepada Irak dan Libya menunjukkan masih lemahnya GNP dalam mengatasi perbedaan pendapat di kalangan anggota. 4. Memecahkan masalah-masalah dunia besar pada asas keadilan. Indonesia menjadi negara yang ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Salah satunya adalah peran penting dalam merendahkan ketegasan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. D. Perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia.
Definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli. 1. Menurut Schwarzenberger, perjanjian internasional ialah suatu perjanjian antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum internasional dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional ialah negara-negara. Menurut Mokhtar Kusumadja SH LLM, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Menurut Oppenheimer Lauterbach, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah ada di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan sebuah persetujuan dan kesepakatan. Subjek dari perjanjian internasional itu sendiri adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Objek perjanjian internasional itu sendiri adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam skala internasional. Perjanjian internasional bisa terdapat dalam dua bentuk, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. 1. Konvensi atau convention ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat law-making treaty, dengan pengertian meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Traktat atau treaty ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyeluruh. Umumnya bersifat multilateral, namun demikian adanya kebiasaan negara-negara di masa lampau menggunakan istilah treaty untuk perjanjian bilateral. Persetujuan atau agreement ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibandingkan dengan materi yang diatur dalam treaty atau convention. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam bentuk multilateral. Pengaturan atau arrangement ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada. Sering juga disebut sebagai specific implementing arrangement. Memorandum of Understanding ialah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik nasional suatu perjanjian induk. Pertukaran nota exchange of notes ialah suatu pertukaran penyampaian dan persetujuan dan pemberitahuan resmi polisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Sekian presentasi dari kami yang mohon maaf bila tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.